warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat al-mukarraman para ulama, para ulama yang terhormat seluruh pimpinan itu Bapak hadirin sekalian, tentang Israel Rights, alhamdulillah sampai hari ini belum ada perubahan maksudnya. Dari saya kecil sampai sekarang Israel Rights itu minal masjidil haram ila masjidil, tidak mentang-mentang Jawa Barat punya masjid yang sedang kurang, jadi minal masjidil haram ila masjid al-Aqsa. Ila masjidil, bagaimana kita mengartikulasi sebuah ini? Makna pertama dari kejadian Israel ini Bapak menyadarkan kepada kita tentang keterbatasan manusia dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ini diambil dari background, latar belakang yang melatar belakangi Isra Mi'raj ini terjadi. Isra Mi'raj ini terjadi Ibu Bapak tidak ujuk-ujuk, tidak begitu saja, tapi ada sekian rentetan sejarah yang melatar belakangi. Sayyid Hussein asal memberikan sebuah catatan. Ketika memasuki tahun ke-8 dari kerasulan Muhammad SAW, musyrikin Quraisy mengambil satu langkah yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat Arab sebelumnya, yakni memboikot, mengembargo Bani Hashim, Bani Muthalib, wabil khusus kaum muslimin pada saat itu. Abu Thalib sebagai pimpinan Bani Hashim mengambil langkah, kalau Bani Hashim, Bani Muthalib masih tetap di Mekah, itu sangat rentan terhadap keselamatan Bani Hashim, Bani Muthalib. Akhirnya Abu Thalib membawa Bani Hashim, Bani Muthalib ke Syekh Abi Thalib, lembah Abi Thalib yang hari ini dikenal dengan Jabal Abi Hubes. 3 tahun lamanya kaum muslimin di sana diembargo, diboikot. Musyrikin Quraisy menyimpan beberapa pengawalnya untuk menahan setiap barang makanan yang masuk ke Syekh Abi Thalib. Jadi ayat penjagaan itu, ayat tukang sosis diusir, ayat tukang cilok diusir, komo bang emok nabis asik sambut pulang. Jadi sini sama bang emok sudah mati ayat berbalik ibu sekarang ini. Kebayang Ibu, 3 tahun kaum muslimin diembargo, diboikot oleh musyrikin Quraisy. Bahkan Said Ramadan Al-Buti memberikan informasi ketika menjelang sore di lembah Abi Thalib itu, jeritan anak kecil yang meronta karena kelaparan adalah pemandangan biasa. Setiap menjelang fajar, seluruh keluarga harus siap kehilangan salah seorang keluarganya karena kelaparan. Hatta Rasulullah yang melimpah ruah, hatta Khadijah yang melimpah ruah, habis semua untuk BLT kaum muslimin di sana. Bahkan dalam disertasi Abdul Fattah As-Samma, hatta Khadijah yang begitu melimpah ruah, ketika selesai boikot tinggal tersisa 1 rumah dan 1 keping emas. Ketika Khadijah wafat,
Rasulullah tidak mampu membeli kain kafan untuk membungkus jasadnya. Akhirnya Khadijatul Kubra dibungkus dengan jubah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu manusia, punya hati, punya rasa. Pemimpin mana yang tidak ngeri ketika melihat rakyatnya bergelimpangan kelaparan? Sayyidina Muhammad merasa sedih tiada terkira akibat embargo dari musyrikin. Belum selesai kesedihan Sayyidina Muhammad, tiba-tiba Allah ambil pendamping setia beliau, Khadijatul Kubra, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Muhammad tertimpa hubungan mesra yang luar biasa. Bahkan tahun wafatnya Khadijah dalam sejarah dikenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, di mana Sayyidina Muhammad sedihnya luar biasa ditinggal wafat oleh sang istri tercinta. Bu, ada ibu-ibu, Bu, upami ibu mau dibayar, kira-kira salah ibu sekitar kalau benar. Kabayang ibu nunggu beres di sambil tujuhnya si bapaknya nyurang kali istri sama aku kayak gitu. Ayunya si mama almarhum bapak itu lagi jaga teteh dewasa sampai dewasa teteh almarhum semua 20 tahun bapak berumah tangga di si mama bapak teteh untuk pun banget. Tapi alhamdulillah di Allah si mama terlalu kalau nanti Allah ke Bapak dalam musim mama panjang umur jika penderitaan Bapak bakal lebih panjang ya. So buktinya karek kali musim mama innalillahi itu tensi Bapak jadi normal. Ibu ingin ketika ibu wafat suami ibu dirundung duka seperti kesedihan Sayyidina Muhammad ditinggal wafat oleh Khadijatul Kubra. Kayak ibu, bahkan ibu bukan hanya saat-saat Khadijah setelah wafat, bertahun-tahun telah berlalu. Sayyidina Muhammad telah mempunyai istri lebih dari satu. Khadijah tak tergantikan dalam hati beliau. Ini disampaikan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Aisyah, tidak ada orang yang membuat aku cemburu melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Ditanya oleh ibu-ibu muslimah, nih kurang cemburu kali Khadijah, tapi Khadijah terus terus. Kata Aisyah, la ikan yadbahu syah. Kalau Nabi menyembelih kambing, thumma yaqul, Nabi bilang, idhabu bihi ila fulan fa innaha shadiqatu Khadijah. Kirimkan daging ini ke Dinda kepada bulan muslimah. Kirimkan daging ini ke Dinda, dia itu penambah sakitnya Khadijah. Bahkan kata Aisyah, yang lebih membuat aku cemburu itu wa yuksiru min dzikriha. Nabi itu sering membicarakan kebaikan-kebaikan Khadijah kepada Khadijah. Dan kan ibu kepala pihak akhir tentang sholat Aisyah, bagaimana ayat Khadijah, lamun pengajian di besok ayat buang-buang hati dan mimbar. Ayeuna Khadijah almarhum mencai heran. Sholat deui sanes sholat deui. Ieu mah eta istri anu tampil urang teh. Jadi Sayyidina Muhammad tertimpa lagi penderitaan, belum genap. Dan hari musoleh ngaku anak penuh mustajab. Anu dibungkus apa sih ya? Bapak hadirin sekalian, belum genap 1 bulan Khadijah wafat, tiba-tiba Allah menguji kesabaran Sayyidina Muhammad, paman sekaligus orang tua yang merawat, membimbing dan membela beliau sejak kecil. Abu Thalib wafat.
Sayyidina Muhammad ditimpa musibah. Bahkan ketika Abu Thalib hidup, Pak, musyrikin Quraisy tak pernah berani menyentuh kulit sang Nabi. Beraninya hanya di medsos saja menjelek-jelekan Rasulullah itu, Pak. Nah, Facebook, WA, tapi setelah Abu Thalib wafat, disampaikan oleh Muhammad Hussein Zaitun, suatu hari Nabi pulang dari Masjidil Haram. Tiba-tiba ada pemuda Quraisy yang menaburkan kotoran onta tepat di wajah sang Nabi. Rasulullah pulang ke rumah, dibukakan pintu oleh Fatimah Zahra. Terbayang oleh ibu, anak mana yang tidak merasa sedih ketika ayah yang paling dihormatinya dinistakan oleh orang-orang. Fatimah Zahra sambil meneteskan air mata membersihkan wajah sang Nabi dari kotoran. Lagi-lagi Sayyidina Muhammad tertimpa musibah, karena bagi seorang ayah tidak ada kesedihan yang melebihi kesedihan ketika melihat anak perempuannya memiliki anak. Lalu kata Sayyidina Muhammad, duhai putri, bagaimana kurai simpan musyrikin Quraisy tak berani berlaku setelah Abu Thalib wafat, mereka masih berani. Lalu terbersit dalam hati beliau Pak Arif untuk pindah dapur. Rasulullah kalau istilah Pak Arif pindah dapur, awalnya beliau berdakwah di Mekah, lalu terbersit untuk pindah dakwah mencari suasana baru ke Taif. Di dalam berjanji dilukiskan fa'amma ta'ifa yad'u saqifa. Nabi berdakwah ke Taif untuk menyeru Bani Saqif, falam yuhsinu bil ijabati firaq. Akan tetapi mereka tidak mengindahkan seruan Nabi. Bukan hanya menolak itu, wa adrau bihi sufaha wal abida. Mereka merapikan anak kecil dan hamba sahaya di pinggir jalan yang dilewati Nabi. Fasabuhu bi alsinatin badiyah. Mereka mencaci maki Nabi dengan cacian yang merendahkan. Bukan hanya kekerasan verbal, waramahu bil hijar. Mereka melempari Nabi dengan batu. Hatta hubibat bitimani nakla, sampai kedua sendal beliau merah berlumuran darah. Lagi-lagi Sayyidina Muhammad pamisau surat singa karena kiamat pikiran ngadon. Yang diharap adalah suasana baru di Taif, tapi yang beliau terima tidak begitu beda dengan yang beliau terima. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Nabi pulang kembali ke Makkah dalam keadaan miskin. Baru keluar dari perbatasan Taif, di kebun anggur milik Aqabah bin Rabi'ah, kaki mungil Sayyidina Muhammad tak mampu menahan beban berat dari Allah. Sayyidina Muhammad ambruk di Taif, tak berani, tak mampu beliau melangkahkan kaki kembali ke Mekah dengan mental yang luar biasa. Lalu keluar dari lisan beliau rintihan yang mengguncangkan aras Allah yang terkenal dalam ulumul hadis, dalam bidang-bidang hadis itu sebagai munajat Taif, doa Taif, di mana Sayyidina Muhammad merengek dan mengiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang beliau beri. Kata Nabi, ya Rabbi, kata Rasulullah SAW, ibu Taif, ibu bapak mungkin sudah tahu, biasanya guru-guru kita kalau sudah menghadapi musibah yang luar biasa biasanya mendawamkan doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbi wa rabbul mustaghfirin. Ya Allah, wahai Tuhanku dan Tuhan orang-orang yang lemah, hanya kepada Engkau aku adukan semua kelemahan. Saya ini adalah makhluk yang lemah, menerima amanahmu seperti ini pun tak mampu. Yang penting illam takun ghadiban alayya fala ubali. Yang penting kau tidak murka kepadaku, tak akan aku hiraukan cacian dan hinaan mereka. Mananya ngakil, ya Allah, abdi kaya. Arah Allah berbicara, malaikat
menyatakan emosi. Fasa'alahum malakul jibali fi ihlaqi amriha dhawil rasulillah. Kata malaikat Muhammad, Allah telah memberikan izin kepada kami untuk mengabulkan permohonan. Silakan kau mau minta apa untuk balasan bagi mereka yang telah berbuat nista. Jadi itu Malina rumput, masalah Pak Barudak lain. Apa yang keluar dari lisan yang mulia? Faqala inni arju ayyuhridallahu min aslabikum. Nih, yang membedakan kualitas Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain di sini. Nabi Nuh alaihissalam itu sabar 900 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 80 orang. Tapi di puncak kesabarannya Nabi Nuh alaihissalam tidak mampu menahan lisannya untuk memohonkan azab kepada Allah bagi umatnya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin nabiyyan. Ya Allah, jangan sisakan sejengkal tanah pun dari permukaan bumi ini untuk mereka yang ingkar kepadamu. Allah ijabah, Allah kabulkan permohonan Nabi-Nya. Allah musnahkan umat Nabi-Mu. Kenapa? Atas permohonan dari Nabi. Tapi Nabi kita yang mulia bukan laknatan yang keluar dari beliau adalah doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka berlaku seperti ini sama-sama aku tidak tahu. Kalau engkau musnahkan mereka hari ini, ya Allah, sirna sudahlah harapanku agar masyarakat ini memeluk Islam. Kalau orang tua yang hari ini menolak, saya tetap berharap mudah-mudahan di hari kemudian anak cucunya ada yang memeluk Islam. Ini teladan dari Sayyidina Muhammad SAW. Tak sedikit pun dari lisan beliau keluar laknatan. Karena kata Nabi, Inna Allah lam yab'asni lakanan aw mu'annitan walakin ba'athani mu'alliman wa rahmatan. Aku diutus bukan untuk melaknat dan menidakwa. Walakin ba'athani mu'alliman wa rahmatan. Tapi aku diutus untuk menjadi guru dan mencegah. Jadi ibu bapak, Sayyidina Muhammad tak berani mendoakan jelek kepada umatnya. Lalu kenapa kita umatnya? Karena hanya beda pilihan, hanya beda pendapat, seolah-olah legal untuk mendoakan jelek kepada sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sadar, Allah menurunkan mukjizatnya. Allah mensaurang kiamat, Allah menurunkan rahmatnya. Muhammad bager ulah ketika dunia tidak selebar daun. Kalau di Mekah dan di Taif mereka membenci dan menghina, di luar Mekah dan Taif jutaan kali lipat makhlukku yang menghormati dan mencintai. Tak percaya? Ayo jalan-jalan Muhammad jadi Isra Mi'raj healing. Ibu terang healing, Pak terang healing, kabungkur dengan barang di masjid dan ada yang komat sok pujian healing. Isra Mi'raj itu healing untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar hati Sayyidina Muhammad optimis kembali dalam menatap masa depan. Meskipun kita ini makhluk yang lemah, tidak ada daya dan upaya, tapi jangan berkecil hati, kita bersandar kepada Allah yang Maha Segala. Jadi Isra Mi'raj itu intinya untuk membangkitkan optimisme Sayyidina Muhammad setelah diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Janji Allah tidak akan pernah salah. Satu kesulitan, Allah akan himpit dengan dua kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dalam Johar mungkin disampaikan, nih ada guru saya, kita semua cintawan. Saya hafal Johar waktu saya kelas 1 dididik dan diajar oleh Pak Edi. Sampai sekarang saya
Di dalam Jalan Makmur itu disampaikan, kalau ada kalimat makrifat diulang, ciri makrifat itu salah satunya ada alif lamnya diulang, maka yang pertama adalah yang kedua. Al-Qusar kesulitan ada alif lamnya, berarti Al-Qusar di ayat sebelumnya adalah Al-Qusar di ayat yang sama isinya. Tapi kalau ada kalimat nakirah, salah satu cirinya ada tanwinnya diulang dua kali, maka yang pertama bukan yang kedua. Yusron nakirah diulang, maka isinya adalah dua. Jadi satu kesulitan Allah akan pimpin dengan dua mudah. Janji Allah. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada istilah gampang susah. Gampangnya seberapa ini? Dua susahnya ketenangan yang tak mungkin berupa kecil. Ini susah. Ada kehidupan. Jadi tenang saja. Ketika malam semakin dekat, itu tanda siang semakin dekat. Jangan berkecil hati. Meskipun tadi PAD kita kecil, jangan pesimis, optimislah dalam menatap masa depan. Yang penting kita memaksimalkan ikhtiar kita kepada Allah yang Maha segala-galanya. Tak ada yang mustahil ketika Allah bersabda kun. Saya punya pengalaman.